baru masuk segmen dengerin story. Udah lama kan kita nggak masuk dengerin story. Nah sekarang di episode ini kita punya guest star. Nah guest starnya adalah Jeng 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 yang punya YouTube channel Bromiko. Nah kali ini kita mau ngomongin tentang 5W1H. Jadi apa itu? kita mau ngomongin tentang up and down kehidupannya Jatmiko. Up and down. Terus habis itu Up ya and down. banyak lah yang nanti akan kita omongin. Nah itu kita bakal sharing-sharing di sini ya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus didengar story kali ini. Kita masuk di pertanyaan pertama ya. Silahkan ambil. Start. Apa itu? Oke. Kita masuk ke Who. Nah, Who itu menurut Jatmiko siapa sih? Kamu itu? Saya itu saya. Jatmiko itu anak dari Bapak Paidi dan Ibu Supami. 3 bersaudara dan saya anak paling terakhir. Saya juga sekarang seorang bapak dari 2 anak yang sudah hadir Ya. dan 1 anak yang masih dalam kandungan, dan saya suami dari Mrs. Pika. Dan kalau teman-teman tahu mungkin yang ada di mana-mana, saya seorang pengusaha dalam bidang jasa dan barang. Kalau dari sifatnya mungkin karakternya bisa dijelasin dikit. Saya orangnya itu bukan sok-sokan ya, tapi saya ini orang karakternya yang jiwa sosialnya sedikit agak tinggi. Pengennya itu membantu orang-orang yang mungkin dalam kekurangan, dan juga karena dalam kepercayaan saya, kita ditugaskan untuk sebagai seorang saluran berkat untuk sesama kita. Kalau karakter kayak sabar, pemarah, atau mungkin lucu, orangnya humoris itu. Dulu kuliah apa? Saya dulu kuliah jurusan hukum. Berarti titelnya apa? SH, sarjana humoris. Nah itu mungkin sebenarnya yang dimaksud ya. Saya orangnya, kalau dari saya nggak tahu ya, mungkin pendapat orang lain. Saya ini orangnya sabar, lugu mungkin. Yang baik-baik lah, Ya, yang gitu. baik-baik sebutin. Terus humoris. Tapi dulu dan sekarang itu beda. Karena dulu mungkin saya orangnya sedikit agak minder, beda dengan sekarang. Jadi maunya jadi orang yang humoris, tapi karena minder akhirnya nggak keluar lah karakter humoris itu. Itulah seorang Jatmiko. Nah giliran yang kedua habis Who dapat apa nih? Kayak arisan ya. No, what? What? Apa yang seorang Jatmiko pikirkan nih saat ini ketika mengingat sosok Jatmiko yang dulu? Nanti mungkin bisa dibantu fotonya mungkin ya. Iya, kalau melihat Jatmiko yang dulu, aku cuma bisa ngomong luar biasa sih. Dulu luar biasa. Perjalanannya luar biasa. Nah, Perjalanannya luar biasa. Melihat kalau hasilnya yang bukan hasil ya, kita punya sampai sekarang ini, seperti sekarang ini, saya lihat Jatmiko yang dulu itu mustahil sekali gitu. apa yang berubah dari Jatmiko yang dulu ke Jatmiko yang sekarang? Mungkin lebih ganteng. Oh itu tuh bukan mungkin tuh pasti. Nanti bilang Yeah. nanti dibantu untuk mungkin nampilin sedikit ya. Ya, yang berubah dari Jatmiko yang dulu dan sekarang itu mungkin dalam hal yang tadi tak bilang itu, ada karakter mindernya itu sekarang sudah berubah. Dan kenapa saya bilang luar biasa? Karena Jatmiko yang dulu itu tidak pernah berpikir bahwa saya bisa beli rumah,
bisa beli mobil, bahkan dulu nyetir mobil aja sudah luar biasa buat saya gitu. Oh, saya sudah bisa nyetir mobil. Oh, dulu nggak gitu kayak. Iya, enggak sih ya. Waktu nyetir mobil nggak gitu. Cuman pikiran saya ketika saya nyetir mobil itu wah sungguh-sungguh luar biasa gitu loh. Meskipun bukan yang punya mobil, tapi sudah nyetir mobil itu hal yang sudah luar biasa. Nah, dulu yang paling diingat pekerjaan nih. Ya kan, yang aku lihat sih yang paling banyak berubah adalah dari sisi ekonomi, betul nggak ya? Itu pekerjaan dulu yang paling diingat sebelum sekarang sukses itu apa? Yang paling diingat. Ya, yang paling Dalam diingat hal apa ini? profesi pekerjaan apa yang menurut dulu itu aku tuh cuman kerja kayak gini loh, tapi ternyata sekarang Tuhan izinkan aku jadi orang yang sukses di posisi kayak gini. Nah, pekerjaan yang dulu tak ingat itu sih yang paling diingat, yang ngena banget. ya ini sih di apa namanya di TV kabel yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa Gitu ya. Yang jadi pekerjaan dapat gaji nggak? nggak dapat gaji, nggak dapat uang bensin dan sebagainya, pokoknya malah mengeluarkan uang aja. Oh ya. Yang ketiga nih, silakan ambil. Hop, Wen. Nih pertanyaannya nih, kapan seorang Jatmiko itu merasa paling bahagia, paling sedih, atau bahkan menderita sampai putus asa? Bahagia dulu ya. Ya, bahagia dulu. Kita pengen denger yang bahagia-bahagia dulu lah. Kalau bahagia itu saat saya sudah mendapatkan seorang istri. Oh, ini beneran? Dan iya beneran. Oh, iya. Enggak beneran. Dan sudah mendapatkan seorang putra-putri bangsa gitu ya. Iya. Dan itu udah sungguh luar biasa buat saya sih. Itu adalah impian dari setiap keluarga. Bahagia dalam keluarga, sudah mempunyai buah hati. Itu yang paling bahagia. Kalau hal paling apa tadi? Sedih ya. Sedih berawal dari saya lulus SMA itu. Lulus SMA sedih? Iya sih. Sedih Lulusnya. dia tetap pengen di SMA terus sedih. Lulusnya seneng, setelah itu sedih karena saya harus menganggur 2 tahun. Namanya orang tua wajar kalau ngomel dan sebagainya. Setelah lulus 2 tahun itu saya mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu pun pekerjaan yang tidak menghasilkan. Ada salah satu TV kabel itu ya mungkin teman-teman tahu kalau mereka ada customer yang approve itu baru kita mendapatkan fee dari approve-nya mereka. Tapi saya 2 hari itu nggak mendapatkan apa-apa. Jadi waktu itu sudah nganggur, nggak punya uang, malah keluar uang, tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu saya mendapatkan satu pekerjaan di salah satu servisan komputer dan persewaan komputer. Itu satu harinya 10.000. Itu di tahun berapa? Jadi biar Tahun bisa 2009. 2009 10.000 per hari. Per Ya, hari ya, betul ya? Per hari. 2009 10.000 per hari. Dan saya berangkat dari rumah Krian. Jadi PP itu 5.000 untuk bensinnya, 5.000 saya kasihkan untuk orang tua saya. Namanya orang tua ngasih uang segitu itu ya sedih, ya seneng kalau namanya anak itu bisa ngasih orang tua gitu. Tapi besarannya segitu itu membuat saya juga, aku ini kerja tapi kok cuma segitu gitu loh. Tapi saya yakin sih setiap orang tua tidak akan pernah menuntut anaknya harus memberikan seberapa besar. Tapi orang tua pasti bahagia melihat anaknya bisa bekerja dan bertanggung jawab. Saat itu ya sangat sedih sekali buat saya sih.
10.000 sehari. Memang ada progresnya meningkat. Akhirnya saya mendapatkan, setelah di komputer 4 bulan, saya berpindah ke toko alat-alat safety. Dan di situ pikir saya sih, wah langsung enak ya, mungkin karena dari komputer kerja langsung pindah ke toko yang lebih besar gitu ya. Tapi di situ saya juga pekerjaan saya di gudang, di warehouse, itu bagian angkat-angkat itu ketika barang datang berapa truk, biasanya maksimal satu hari itu 2 truk, itu harus kita selesaikan pengangkutannya itu ke tiap gudang masing-masing. Itu bukannya saya tidak bersyukur sih, cuman ekspektasi saya ketika berpindah kerja itu berpindah kerja yang lebih baik. Tapi ternyata di situ saya juga angkat-angkat, kuli panggul lah istilahnya, kasarnya gitu, kuli panggul. Dan itu kurang lebih 1 tahun ya, kurang 1 tahun lah, kurang dari 1 tahun. Nah, kurang dari kuli panggul itu saya berpindah lagi ke saat itu perusahaan calon mertua saya. Saat itu ya, calon mertua. Nah, ketika saya sudah mulai beranjak atau meningkat pekerjaan saya seneng. Ini sudah mulai seneng nih. Jadi seorang pemimpin, jadi seorang orang bilang bos lah ya, bos gitu. Tapi pada kenyataannya awal-awal saya kita jadi pengusaha itu nggak langsung enak juga. Saat itu ketika kita baru memulai usaha dengan biaya yang terbatas, di saat itu juga kita ditipu sama kru kita sendiri gitu. Ya, tapi posisinya sudah sebagai mertua dan suami istri ya. Jadi sudah lepas dari kerjaan yang sebelumnya dibilang sama calon mertua itu tadi. Sudah beberapa lama itu, dan kita dipercaya untuk bisa memegang sendiri pekerjaan. Ya disitulah kita baru memulai sudah ditipu orang, dan sakitnya lagi ditipu sama kru kita sendiri gitu. Jadi ada 1 kali gaji 14 orang itu dilarikan sama kru kita sendiri. Itu sebenarnya kita juga punya modal juga nggak banyak waktu itu, jadi duitnya sebenarnya mepet. Ya, sudah uangnya nggak ada, mepet. Kita harus cari uang pinjaman, kita harus menggaji kru kita yang ada di area itu, 14 orang itu. Ya sempat stres, ya gimana ya, ini uang juga nggak sedikit gitu loh. Saat itu kita berpikir muter, akhirnya ya dapatlah pinjaman juga dari orang tua kita juga ya. Di situ ya kesedihan itulah, rentetan dari mulai paling bawah sampai kita mulai menginjak kesuksesan pun itu tidak selalu mulus gitu. Selalu ada hambatan-hambatan, kerikil-kerikil dalam usaha kita. Bahkan sampai sekarang pun kita masih merasakan hambatan-hambatan itu sih. Itu yang cerita kesedihan dari seorang Jatmiko. Ya, dan mungkin dulu sebelumnya juga mungkin tidak banyak yang tahu nih, mungkin agak sedikit lupa. Jadi kita juga sempat perpindahan dari barusan menikah, terus habis itu dia keluar dari pekerjaan yang di mama saya sampai bisa akhirnya kita mau usaha sendiri. Itu kita juga sempat di posisi yang kita duit tabungan itu udah nggak ada sama sekali, terus habis itu hanya sungguh-sungguh sederhana gitu, sampai pokoknya duit itu cuma ada sedikit ya kan. Iya, jadi cuma saat itu kita habis nikah karena ada satu masalah
yang miskomunikasi lah saya bilang. Itu akhirnya saya keluar dari pekerjaan, dari mertua, itu nggak punya istilahnya tabungan kita sudah tipis sekali lah, hampir nggak ada. Sedangkan kita sudah berkeluarga, tuntutannya adalah kita sudah harus bisa menghidupi diri sendiri. Saya sebagai seorang kepala rumah tangga juga ditanyain orang tua, terus kamu mau kerja apa, usaha apa untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menghidupi keluargamu. Saya bilang ya saya akan berusaha apapun. Saat itu ya saya cuma bisa bilang ya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan di situ rasanya juga sudah nggak punya uang, baru menikah nggak punya uang, rasanya juga ya kalau dilihat orang lain habis nikah itu seneng-seneng, kita bahkan sudah mulai masuk proses yang bergelombang. Ya, tapi justru turning point-nya di situ ya. Iya. Jadi Jatmiko yang mungkin dulunya orangnya adem ayem, woles, mungkin keinginannya tidak sebulat itu, tapi karena tuntutan dari yang barusan nikah, tapi nggak ada tabungan, terus habis itu nggak ada pekerjaan. Nah justru di situ malah bikin dia ini jadi pribadi yang istilahnya aku harus bisa, harus apapun kuat. akan kulakukan, pokoknya aku mau bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, aku mau belajar apapun. Nah jadi waktu di situ tuh memang akhirnya belajar di bidang baru ya waktu itu ya, kayak gitu sih. Jadi dia jadi pribadi yang itu tadi, oke, nggak apa-apa lah, pokoknya aku mau belajar dari awal. Dia mau belajar dari awal tuh perlelangan, cara menghitung area itu bagaimana, terus habis itu alat-alat apa aja yang dibutuhkan. Itu kan kalau memang bukan basicnya orang yang di bidang itu kan otomatis nggak Segampang gitu. passion ya, nggak passion. Jadi kalau orang nggak passion itu kan otomatis nggak ada keinginan, ya udah biasa-biasa aja lah. Nah tapi kan dari situ Tuhan juga izinkan dia jadi pribadi yang membangun dirinya sendiri, istilahnya dari keterpurukan, dari kita yang nggak punya apa-apa, dia mau belajar jadi pribadi yang lain, tapi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu dari situ mungkin ya turning point-nya, jadi akhirnya bisa sampai kayak sekarang gitu, ya nggak sih? Itulah pelajaran hidup kita. Pertanyaan keberapa ini? Ini keempat. Ya, ini dulu lah. Sempat ragu-ragu mau ngambil yang mana. Apa itu? Why? Kenapa menurut Jatmiko banyak sekali proses yang diizinkan Tuhan terjadi di hidup Jatmiko, sedangkan katanya penyediaan perlindungan bahkan penggenapan janji Tuhan itu akan selalu digenapi. Jadi kalau memang itu yang Tuhan izinkan, tapi kok memang ada up and down di proses hidupnya Jatmiko. Nah itu menurut Jatmiko sendiri gimana? Ya, setiap kehidupan kan selalu ada up and down-nya. Tuhan izinkan itu karena terkadang manusia ini lupa akan adanya Tuhan. Kita lupa, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, sedangkan ketika sudah kepentok baru ingat bahwa Tuhan itu ada. Ya, makanya selalu ada up and down, menyadarkan kita sebagai manusia bahwa selalu ada Tuhan. Dan kita bisa sampai sekarang ini karena janjinya Tuhan gitu. Tuhan selalu menjanjikan bahwa anaknya tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan selalu menjanjikan bahwa berkat, dan kita selalu menjadi saluran berkat buat sesama kita. Masa depan kita juga cerah di tangan Tuhan. Dan saya yakin proses yang Tuhan izinkan itu membentuk kita semakin lebih kuat lagi. Contohnya tadi yang kita bicarakan bahwa kalau proses yang kita sudah nggak punya uang tapi Tuhan bentuk dengan seperti itu, membuat kita atau terlebih saya sendiri bisa semakin lebih kuat dan belajar lagi untuk bisa semakin lebih baik sih. Itulah kenapa Tuhan izinkan
up and down dalam setiap usaha atau kehidupan kita masing-masing itu selalu ada. Ya. Dan pastinya rencana Tuhan itu memang yang terbaik ya. Ya. Meskipun mungkin sekarang nggak ngerti, jadi waktu down itu mungkin nggak ngerti ya kan. Kok aku kayak gini sih, kok aku diproses kayak gini sih, sakit, nggak enak. Cuma nanti pasti belakangnya itu membuat kita jadi yang lebih baik lagi dan baru ngerasain oh ternyata ini toh maunya begitu. Iya. Ya nggak sih? Jadi ya kalau kita merasakan prosesnya itu jangan tanya kenapanya, Ya. tapi tanya apa yang akan Tuhan. Mungkin cintailah prosesnya ya. Ya. Bukan jangan lihat hasilnya. Kalau Cintailah hasilnya proses. semua orang bisa lihat, "Wah, enak rek, uripe dadi koyo ngene." Gitu. Tapi semua orang juga nggak Belum tentu tahu prosesnya itu bagaimana. kayak gimana. Nah, itu biasanya cintailah prosesnya maka kamu akan mencintai segala hasilnya. Gitu. Loh, kok jadi aku yang banyak ngomong nih? Apa kan juga mengikuti prosesnya. Oh iya betul. Nah, ini kita sekarang ke pertanyaan kelima dan kita ada guest star juga lagi. Ternyata Jatmiko Junior. Ada Juna di sini. Belum. Kamera. Nah, Oke. ini Jatmiko dulu dan ini Jatmiko sekarang. bisa diambil. Iya. Oke. Ini ya. Ya. Where? Nah, Di mana nih? Jatmiko kan pasti kepingin pencapaian kesuksesan nih. Nah, Iya. kalau di posisi sekarang sudah banyak yang bilang kalau Jatmiko sukses, tapi sejujurnya kepengen sampai di mana sih pencapaian kesuksesan buat Jatmiko itu? Iya. Jadi kalau menurut saya sih kesuksesan itu sampai setinggi apapun masih ya. Kalau ada yang sudah sukses, pasti ada yang lebih sukses lagi. Kalau menurut saya sih kesuksesan saya karena dalam kesuksesan itu kan kita tidak hanya sukses sendiri gitu ya. Ya. Saya pinginnya sih memang kesuksesan itu bisa berdampak ke yang lain. Jadi kita kayak bisa gimana berdampak ke yang lain itu? karena Tuhan ajarkan bahwa kita ini sebuah gelas yang diisi air. Ketika air itu diisi, biarlah itu meluber ke sekitarnya. Ya. Jadi ketika kita sukses, kita harus bisa menjadi saluran berkat buat sesama kita. Mungkin kita sekarang sudah mulai bisa seperti itu dan Ya. sudah kita lakukan. Apa yang- Cuman saya sih pengennya bisa lebih besar lagi, bisa berdampak lebih besar lagi. Lewat pekerjaan kita juga bisa membantu setiap pekerjaan Tuhan, tangan-tangan Tuhan gitu loh, yang selalu ada bisa memberkati bersama kita. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, the last one, kita buka bareng-bareng. Ya. Wow. How? Oh, keren wow. Tunjukin nak kamera nak. How? Nih. Ah. How? Nah, pertanyaannya adalah menurut Jatmiko secara pribadi bagaimana jika seseorang itu bisa bisa sukses dari nol dengan orang yang sukses tapi udah dari sononya itu udah sukses. Jadi maksudnya itu udah modalnya udah banyak, terus habis itu kerikil pekerjaannya itu cuman sedikit. Nah, itu gimana menurut Jatmiko sendiri? Ya, jadi kalau dari sononya sudah sukses itu otomatis dari keturunannya sudah kaya Ya, gitu mungkin toh. itu ya. Nah, Iya. kalau menurut saya sih ya sama-sama baiknya. Cuman karena prosesnya itu lebih banyak dirasakan di orang sukses mulai dari nol, itu mungkin menurut saya bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi dibanding orang yang sudah sukses dari bapaknya, kakeknya dan sebagainya. Kekeknya itu. katanya. Itu mungkin menurut saya lebih kuat orang yang mulai dari nol karena dia tahu prosesnya, bukan hanya tahu tapi dia lebih panjang prosesnya bisa mengalami kesuksesan itu. Bukan salah juga orang yang sukses dari keturunan, enggak ada yang salah itu. Cuman menurut saya orang yang sukses dari nol itu merasakan lebih banyak proses yang dia harus jalani. Ya. Jadi sama-sama baiknya
Yang penting kita bisa sukses bersama Nah, dengan jalannya masing-masing. pokoknya sukses, jangan pernah lupa akan sekitar kalian. Ya, betul. Sih. Bisa jadi dampak yang baik ya buat sekitar. Karena kita juga bisa sukses lewat dari doa orang tua, orang sekeliling kita, siapapun itu bisa menjadi salah satu bahan sukses kita. Ya, betul. Yang pasti kesuksesan memang datangnya semuanya karena Tuhan. Tuh dia. Itu dia cerita seputar Jatmiko yang dari proses sempat dibawa, terus habis sampai sekarang bisa di posisi yang kayak gini, bisa sukses kayak gini, semuanya kita percaya ya bahwa memang Tuhan izinkan itu terjadi karena rencana Tuhan tadi baik buat Jatmiko terlebih khususnya ya. Dan pesan dari kamu buat teman-teman semua yang udah nonton apa aja nih? Ya, pesannya sih setiap proses kita harus hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Dan juga jangan pernah menyerah sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita semuanya. Ya, jangan menyerah. Jangan Tadi ya, menyerah. jangan kalau misalkan ada sesuatu mungkin balik lagi yang tadi Jatmiko juga bilang bahwa rencana Tuhan itu baik buat kita. Jadi cintailah proses yang akan atau sudah dilalui itu sampai nanti dapat hasil di belakang, karena hasilnya pasti nanti juga bakalan baik juga ya. Wah, kan nanti pasti jadi ya. pribadi yang lebih baik lagi. Jadi buat kalian-kalian di sana jangan pernah nyerah. Kalau mungkin sekarang di posisi yang lagi di bawah, nanti pasti kalian juga ada di posisi yang di atas juga. Jadi tetap semangat buat kita semua Ya. di masa-masa kehidupan. Dan jangan lupa suka, komentar, dan berlangganan buat Bromiko Channel supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Ya. Oke, see you guys. See you. Salam dari Juna Luna dan kita berdua dan adik Iya. Pontot. Pontot.